Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2024. Untuk informasi, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di bisnis ini dan juga sudah terregulasi dari regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi buat teman-teman yang mau coba trading di broker ini, baik di akun demo ataupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Kemudian informasi selanjutnya di bulan ini yaitu November, kita sudah membuat segmen baru di YouTube ini yaitu konten tutorial strategi trading yang tujuannya adalah agar teman-teman bisa menjadi trader yang konsisten profit. Di segmen ini nanti kita bisa sama-sama belajar bareng ya. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi pada segmen ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart di broker Vantage aja ya. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang sudah kita buat di video di hari Senin minggu yang lalu. Nah, bisa kita lihat waktu saya bikin video mapping di minggu yang lalu itu di tanggal 25 November ya teman-teman. Videonya teman-teman bisa lihat di channel ini. Saya bilang kalau teman-teman mau cari entry sell bisa di dekat supply area ini, atau kalau mau cari buy Bitcoin bisa di demand area di bawah ini ya teman-teman. Tapi saya bilang kecenderungan arah Bitcoin itu kecenderungannya masih naik. Jadi sebetulnya opsi buy masih menjadi pilihan yang menarik ya. Tapi ternyata mapping kemarin ini masih bekerja dengan cukup baik ya teman-teman. Jadi harga masih memantul di supply area, kemudian dia turun, dan di demand area ini harga sempat memantul-mantul ya teman-teman ya di sini ya. Di demand area ini, dan ini sempat break, tapi akhirnya harga bergerak naik kembali ya. Kenapa harga bergerak naik kembali? Mungkin kalau kita lihat dari time frame daily ini memang arahnya masih tren naik ya. Gelombangnya juga masih gelombang naik. Walaupun ini trendline sudah di breakout, tapi memang belum membentuk gelombang turun. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini di cycle Bitcoin kali ini, di bull run kali ini, setelah halving kemarin di pertengahan tahun ini ya, kemungkinan Bitcoin masih akan berpeluang untuk naik secara signifikan ya teman-teman ya. Nah, mengenai gambar ini sudah saya jelasin di video-video sebelumnya bahwa setelah US election ini biasanya Bitcoin akan mengalami kenaikan yang signifikan ya. Dan terbukti harga Bitcoin setelah pemilu ya yang di kotak warna merah ini di waktu di harga 70 ribuan, kemudian harga naik sampai level 99 ribu ya teman-teman tertingginya, dan di kisaran ini. Dan ini masih berpotensi lagi untuk naik lebih lanjut, dan saya memprediksi Bitcoin di tahun 2025 mungkin masih bisa akan naik sampai level 150 ribu dolar ya teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk mapping dan analisis Bitcoin untuk satu minggu ke depan? Sebentar ya, saya gambar dulu untuk area mappingnya. Nah, ini sudah saya gambar ya teman-teman untuk area mappingnya ya. Jadi untuk supply terdekat masih sama ya di kisaran level 98.800 sampai 99.500. Ini yang akan menjadi penghalang Bitcoin ya untuk naik lebih lanjut. Tapi nanti kalau ini break, maka Bitcoin kemungkinan akan bermain di kisaran 100 ribu dolaran ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari time frame H1, ini harga sudah mulai bermain di atas EMA 100 dan EMA 200 ya, yang warna pink dan hitam ini. Jadi kecenderungan arah di time frame H1 masih cenderung naik. Kalau kita lihat trendline di sini juga arahnya masih naik ya, ini trendline minor. Kemudian untuk trendline mayornya ini juga masih naik ya, teman-teman. Dan yang mau saya tekankan di Bitcoin ini bahwa di bulan November kemarin ini kita sudah close candle ya teman-teman, dan candlenya ini adalah bullish ya. Dan kita sekarang berada di tanggal 2 Desember dan ini adalah candle baru di bulan Desember. Dan menurut prediksi saya untuk bulan Desember ini next candlenya masih bisa bullish lagi ya teman-teman. Jadi nanti closing bulan Desember akhir kemungkinan candlenya masih bisa bullish ya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan ini sudah 3 bulan bullish candle ya teman-teman, dari bulan 1, 2, 3 ya, ini November, ini September, ini
Oktober, ini November, dan kemungkinan ini Desember masih bisa bullish ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di candle yang sebelumnya di tahun 2020 ya, ini dari bulan 10 ya, bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret ya teman-teman. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle berturut-turut bullish ya di time frame monthly ya. Jadi kemungkinan ini di Desember masih bisa bullish dan juga di Januari juga masih bisa bullish ya. Kalau siklusnya masih sama seperti ini ya, 6 bulan berturut-turut bullish candle, maka ini kemungkinan Desember bullish, Januari dan Februari masih akan bullish candle ya di Bitcoin ini. Baru nanti setelah bulan Februari, di bulan Maret kemungkinan akan terjadi koreksi dulu di Bitcoin teman-teman. Jadi untuk strategi Bitcoin kalau menurut saya untuk saat ini adalah tetap kita opsinya mencari entry buy aja ya teman-teman ya, karena juga secara teknikal arah trennya masih cenderung naik. Jadi kalau misalnya harga turun misalnya ke 94.000 atau bahkan ke demand area yang di kisaran 92.800 sampai 90.000 ya, misalnya nanti ada diskon atau ada koreksi lagi, teman-teman bisa buying Bitcoin di area demand ini ya teman-teman ya. Dan untuk opsi sell saya nggak rekomendasi ya untuk Bitcoin ya, kecuali kalau teman-teman memang maksa mau entry sell ya, perhatikan banget resikonya ya. Jangan lupa stop lossnya. Jadi kalau mau sell ya sebaiknya di supply area ini, dan kalau harga udah break ya teman-teman harus cut loss ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk Bitcoin kalau menurut saya untuk di siklus ini mungkin kalau misalnya nanti akan terjadi koreksi dulu ya di bulan Desember, mungkin maksimal turun ya kalau menurut saya nih ada di EMA 200 dari time frame H4 ya teman-teman ya, mungkin di kisaran inilah ya, kisaran sini nih sekitar 88.000 ya. Ini area yang paling jauh kalau mungkin nanti harga turun ya, kisaran ini 88.000 ya. Ini saya gambar dulu aja deh di main area. Nah ini udah saya gambar ya di main areanya ya. Jadi ini prediksi saya di bulan Desember, kalau misalnya harga koreksi, umpama Bitcoin koreksi dulu, maka paling jauh koreksinya di kisaran 88.000 sampai 87.200. Namun ini kemungkinan kecil dia akan koreksi sampai sini. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Bitcoin monthly ya, biasanya kalau di next candle dia turunnya nggak banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, apalagi yang di sini ya, dia cuma koreksi sedikit. Nah di sini bahkan nggak ada ya. Kecuali yang ini awal-awal ini lumayan nih koreksinya ya. Nah ini apalagi ini candlenya panjang, kemungkinan koreksinya maksimal di setengah candle ini ya, di 83 ribuan ya. Cuman kemungkinannya kalau menurut saya mungkin seperempat candle ya teman-teman, koreksinya seperempat candle, baru dia nanti lanjut naik dan break high lagi ya kalau menurut prediksi saya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin, BTC USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat dan semoga profit. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. Thank you guys.